Sudut, balik lagi dengan kita. Aku Anggira. Aku Karina. Sesuai janji kita bakal ngadain podcast. Ya, sesuai janji kita bakal ngadain podcast. Nah, di podcast perdananya ini kita bakal ngundang seseorang yang spesial banget nih. Kan kepo gak sih guys siapa orang spesial itu? Sebenarnya tuh kita udah bocorin nih di trailernya kemarin, cuma pada nggak notice. Iya, kok bisa sih guys kalian pada nggak notice? Padahal kita udah ngasih spoiler sebesar itu. Jadi langsung aja kita panggil Prabu Wirayuda Sigar. Oke. Halo Prabu. Ya, halo Karina, halo Anggi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Boleh nggak sih Prabu sebelum kita mulai podcastnya kamu kenalin diri dulu nih ke teman-teman kita yang lagi nonton? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Prabu Wirayuda Sigar. Saya adalah Ketua MPK periode 2024-2025. Oke. Prabu, biasanya kamu kalau waktu luang ngapain sih? Biasanya aku itu main game kalau waktu luang. Kalau boleh tahu game apaan tuh? Game Mobile Legends tuh. Wah, kebetulan banget nih Anggi main Mobile Legends juga. Tapi aku udah gak terlalu sering main lagi sekarang. Tapi kalau misalnya main Mobile Legends tuh pakai role apa biasanya? Biasanya main jungler atau XP laner. Biasanya main bareng siapa? Biasanya sih mainnya itu bareng adik aku, kalau enggak ya teman sekolah aku. Gitu. Kalau misalnya lagi main jungler, pakai hero apa? Biasanya kalau main jungler itu aku pakainya itu hero-hero kayak Link, Fanny atau Lancelot kayak gitu. Soalnya aku ini kan pernah main game sampai rank tertinggi di Mobile Legends, yaitu Mythical Immortal sampai bintang 100. Sik, keren banget ya. Langsung aja kita tanya-tanya ya Prabu. Ya. Oke. Kamu ini kan ketua MPK ya? Ya. Apa sih motivasi kamu untuk menjadi ketua MPK? Padahal sebelumnya itu kamu belum pernah ikut organisasi. Ya, sebetulnya motivasi saya untuk MPK itu oke, jadi saya ceritakan dulu dari awalnya. Yeah. Dari awalnya pada kelas 8 ini aku ini daftarnya itu terbayangkannya jadi OSIS gitu. Oh. Dan cita-citaku ini menjadi ketua OSIS. Tidak ada pernah sedikit pun terbayangkan aku ini menjadi seorang ketua MPK. Tapi yang jelas mau aku menjadi MPK atau OSIS, tetap motivasi aku itu ada di orang tua. Orang tua aku itu selalu mendukung aku, memberikan semangat, dan orang tua aku itu bilang bahwa jika kamu bergabung dalam sebuah organisasi, itu pastinya kamu akan di-upgrade skill di situ, mulai dari public speaking, belajar memimpin, birokrasi, dan lain sebagainya. Jadi tadinya emang benar-benar Nggak kepikiran. Aku justru malah kepikirannya jadi OSIS, dan begitu lihat seleksi masuk 10 besar MPK, aku kaget. Tapi ya ada senengnya juga sih masuk 10 besar. Oke. Ya, gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke soal kedua. Gimana sih cara kamu buat ngatur waktu? Soalnya kan pasti padat ya waktu kamu tuh. Gimana sih cara kamu bagi waktu antara organisasi dan kegiatan sekolah? Oke, cara aku buat ngatur waktu antara organisasi dan sekolah itu sebenarnya gampang aja. Gampangnya gini, kalau misalnya nih aku punya PR dari sekolah, PR-nya itu banyak. Jadi sebelum pulang sekolah, aku itu cicil sebisa mungkin PR itu nggak dikerjain di rumah. Aku cicil nih di sekolah, misalnya pas ada lagi waktu kosong sebelum mulai mengerjakan tugas organisasi, aku mengerjakan PR dicicil. Jadi biar apa? Biar kalau misalnya aku ada tugas organisasi yang belum diselesaikan, aku diselesaikan di rumah gitu. Jadi biar nggak numpuk-numpuk lah tugasnya. Kan kalau numpuk-numpuk nanti jadinya nggak dikerjain, nanti nilainya kosong gitu teman-teman semua. Dan kalau misalnya aku keesokan harinya itu ada ujian, aku itu biasanya nonton video ringkasan yang ada di YouTube dan memahaminya. Jadi biar besoknya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan pada saat penilaian. Itu boleh dicontoh ya guys, itu sangat efektif nih. Ya, dan
sebenarnya bukan nonton video aja, ada banyak, bisa juga dengan membaca ringkasan catatan yang diberikan oleh guru kalian juga gitu. Oke, lanjut. Gimana sih rencana kamu buat meningkatin partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah nih, khususnya anak MPK OSIS? Oke, yang pasti untuk meningkatkan partisipasi, yang pertama itu dengan yaitu membangun rasa semangat perjuangan. Nah, kenapa di sini rasa semangat perjuangan? Karena kalau semangat berjuang kita sebagai anak organisasi itu nggak ada, apa yang mau dijalanin kan gitu bahasanya. Jadi gitu. Terus untuk teman-teman organisasi lainnya, saya juga berkoordinasi mengkomunikasikan agar tidak terjadinya miskomunikasi. Kan kalau misalnya terjadi miskomunikasi itu kan nggak baik juga ya. Nanti program kerja yang telah disusun tidak akan berjalan secara semestinya. Seperti itu. Ya, komunikasi itu penting banget ya. Ya, penting banget dalam sebuah organisasi. Oke, kita lanjut aja ya. Kan kamu kan udah jadi ketua OSIS sih, ketua MPK. Tantangan apa sih yang paling kamu hadapin selama jadi ketua MPK ini? Ya, sebetulnya tantangan itu banyak, tetapi aku ini nyebutkan yang sebetulnya yang menurut aku ini agak sulit aja ya. Oke, yang pertama itu tantangannya jika kita dalam suatu keadaan sebagai ketua harus mengambil keputusan tanpa berkoordinasi kembali pada BPH, misalnya antara BPH MPK dan BPH OSIS. Jadi di sini aku itu harus mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Itu sih yang paling berat menurut aku. Karena di satu sisi kalau kita mengambil keputusannya cepat, kita otomatis kan tidak terlalu memikirkan dampak apa saja yang akan dilakukan untuk kedepannya, seperti itu. Lalu yang kedua itu kalau misalnya ada anggota organisasi yang sulit sekali dibilangin, dalam artian misalnya mereka punya sebuah program kerja besar, tetapi kita sudah mengingatkan nih untuk memikirkan hal-hal kecil, misalnya dari hasil rapat pleno kemarin ya, ada sebuah seksi bidang yang mana mereka ini membuat program kerja yang besar, tapi mereka tidak memikirkan hal-hal kecil seperti antisipasi jika terjadi antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Prabu ini sangat bijak banget ya. Kaget loh. Oke, Lanjut ya. ya. Gimana cara Prabu untuk mastiin seluruh anggota MPK itu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik? Oke, caranya yang pasti caranya itu kita harus turun ke lapangan, karena sebagai MPK yang mana tugas MPK itu adalah mengawasi kinerjanya OSIS. Jadi di sini kita yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS. Jadi MPK itu nggak boleh jadi bos, duduk-duduk aja. Jadi MPK itu harus Kerja bareng. ya kerja bareng. Sebenarnya tugas inti MPK itu ada dua, teman-teman, yaitu untuk mengawasi kinerja OSIS dan membantu pelaksanaan kinerja OSIS, seperti itu. Lanjut. Aku mau nanya gimana cara Prabu buat ngawasin kinerja MPK buat memastikan kalau mereka tuh ngejalanin tugas mereka dengan lancar. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, caranya itu kita itu turun ke lapangan, memastikan misalnya sebuah seksi bidang OSIS itu memiliki program kerja yang diajukan kepada kami, lalu kami menyetujuinya. Pada saat pelaksanaan program kerjanya, kami BPH MPK ikut turun ke lapangan membantunya itu bukan dalam artian membantu yang sedemikian rupa, tapi membantu ngecek-ngecek, memberitahu yuk ini apa yang kurang, mengkoordinir lah intinya, seperti itu. Jadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Oke.
gimana sih cara kamu buat dengerin dan nanggapin aspirasi siswa-siswi dan anggota Prabu? Oke, cara saya untuk mendengarkan aspirasi dari siswa dan anggota saya dan anggota OSIS. Oke, yang pertama cara saya yaitu yang pastinya mengumpulkan aspirasi dari seluruh sekolah ini, yaitu yang ada siswa-siswa atau warga SMP Negeri 227 Jakarta. Kita kumpulkan dalam suatu platform, lalu kita analisis masalah atau keluhan yang paling besar atau keluhan mayoritas yang ada di SMP Negeri 227 Jakarta. Lalu kita akan membuat suatu rancangan program kerja, yang mana rancangan program kerja tersebut harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di SMP ini, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Gimana sih cara kamu buat mengatur MPK yang ada di bawah kepemimpinan kamu untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sekolah kita? Maaf, bisa diulang? Gimana cara kamu untuk mengatur MPK yang ada di bawah kepemimpinan kamu untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sekolah kita? Oke, yang pertama itu caranya, sebetulnya caranya itu banyak, tetapi di sini saya hanya menyebutkan cara intinya saja. Cara intinya yaitu seperti tadi yang saya bilang, kita mengawasi. Dan pentingnya jangan sampai ada miskomunikasi, karena miskomunikasi itu adalah sebuah permasalahan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan sebuah program kerja. Jadi komunikasi adalah kunci inti dalam sebuah pelaksanaan program kerja kita. Ya, makanya komunikasi itu penting banget. Jadi kita semua tuh harus berkoordinasi tuh dengan baik. Ya, biar nggak jadi kesalahan komunikasi juga. Apa sih, Prabu, aku lanjut lagi ya. Ya. Apa yang kamu pelajari nih setelah kamu tuh jadi ketua MPK? Oke, yang saya pelajari itu banyak ya. Seperti lebih terasahnya kemampuan berpublic speaking saya. Sebelumnya saya itu adalah orang yang berbicara jika ada kepentingannya saja. Saya tidak akan berbicara kalau misalnya nggak ditanya. Tapi ya mungkin itu agak terkesan lucu ya. Tapi sekarang saya sering berbicara di depan banyak orang, dan itu melatih kemampuan public speaking saya. Seperti itu. Lanjut, yang nomor 2 yaitu kemampuan saya untuk memimpin. Karena pada saat kelas 7, saya itu perlu diketahui saya bukan ketua kelasnya. Jadi bisa dibilang kemampuan kepemimpinan saya tidak terlalu bagus. Tetapi saat saya menjadi ketua MPK, saya belajar kembali tentang kepemimpinan itu apa melalui itu tes yang ketiga, tes LDKS. Di situ kita dibina oleh Bapak Tentara untuk belajar kepemimpinan. Sebagai pemimpin itu kita harus apa dan apa yang harus dilakukan, cara mengantisipasi anggota yang tidak bisa diajak kerjasama, seperti itu. Iya, makanya aku juga dulu tuh jarang banget lihat Prabu. Terus sekarang tuh Prabu ada di mana-mana. Terus kalau mimpin tuh keren banget. Jadi ya sama-sama. Jadi tuh dulu tuh bener-bener lihat Prabu tuh jarang gitu. Ya udah, kita lanjut. Kan kamu kan jadi ketua MPK nih. Ya. Kira-kira siapa sih yang inspirasi kamu buat jadi ketua MPK sekarang, dan kenapa dia bisa jadi inspirasi kamu? Oke, sebetulnya inspirasi itu saya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Saya itu tidak terbayangkan akan menjadi seorang ketua MPK. Saya itu terbayangkannya menjadi ketua OSIS.
Saya terinspirasi menjadi ketua OSIS itu dari saudara saya. Saudara saya adalah seorang ketua OSIS di sebuah SMP negeri, ya. Saudara saya itu sangat hebat. Dia itu bisa mengkoordinir dan mensukseskan semua program kerja yang berjalan di SMP-nya. Jadi saya terinspirasi dari mereka, orang tersebut. Ada ini nggak nih pesan buat saudara kamu itu yang udah menginspirasi kamu buat kamu jadi ketua MPK? Oke, pesan saya terima kasih pada saudara saya karena telah menginspirasi saya dan membuat saya dapat sejauh ini menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi yang ada di sekolah. Wih, pasti saudara kamu ini terharu banget gak sih dengan pesan kamu ini? Ya, semoga saudara saya nonton juga ya. Ya, amin. Lanjut ya. Gimana sikap kamu untuk menghadapi beberapa anggota MPK atau OSIS yang sedang berselisih paham? Oke, jika ada anggota MPK OSIS yang berselisih paham, itu harus dianalisis dulu. Itu masalahnya itu ada di mana. Kita analisis dari akar masalahnya itu ada di mana. Dari sejauh pengamatan saya, jika terjadi perselisihan itu kuncinya pasti di miskomunikasi. Jadi maka seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pentingnya yaitu miskomunikasi. Jadi kita analisis lalu kita mediasi dan kita cari jalan keluarnya. Kita itu nanti jadi organisasi itu nggak boleh saling dongkol. Kita tuh harus saling kerjasama seperti itu. Oke. Intinya mencari jalan keluarnya. Kita harus subjektif ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara kamu menghadapin kalau misalnya ada anggota MPK yang ini udah ya. Oh guys. Yang selanjutnya, gimana cara kamu nangani situasi kalau misalnya ada perbedaan pendapat di antara anggota MPK yang mau diambil? Oke. Jika terjadi perbedaan pendapat antara apa tadi? Bisa diulang? Antara anggota MPK. Antara anggota MPK. Yang pertama yaitu kita tanyakan mengapa Anda berbeda pendapat. Yang pertama pasti kan kita nanya alasan dulu kan. Iya. Gak mungkin langsung marah-marah. Kita tanya alasannya, kenapa kok kamu bisa berbeda pendapat, apa alasan kamu. Ditelusuri. Ya, ditelusuri asalnya bagaimana. Lalu mungkin kalau sudah mentok sekali, kita lakukan voting. Itu adalah sebuah cara yang paling efisien. Ya, banyak banget keputusan yang diambil tuh dari voting. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya, bagaimana cara kamu mastiin kalau keputusan yang diambil secara demokratis dalam organisasi itu penting? Ya, cara memastikannya yaitu dengan kita memikirkan dampak untuk kedepannya. Yang pastinya jika kita ingin mengambil sebuah keputusan, itu pastinya kita akan harus memikirkan dampak kedepannya apa. Jadi tips dari saya untuk mengambil keputusan yaitu caranya kita berkoordinasi dengan antara badan pengurus harian antara MPK dan OSIS agar keputusan yang kita ambil secara bersama tidak akan memberikan dampak negatif untuk kedepannya pada organisasi kita. Kan kita itu organisasi sekolah yang mana organisasi ini harus dituntut untuk menjalankan tugas-tugas yang ada, yang mana tugas tersebut dapat memajukan sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Gimana cara Prabu buat membangun citra positif MPK di kalangan siswa-siswi dan guru-guru? Oke, membangun citra positif MPK yaitu yang pertama itu pastinya menanamkan sikap rendah hati kepada setiap anggota MPK. Karena
jika sesama anggota aja udah tinggi hati atau bahasanya sombong, itu akan susah bekerja sama. Apalagi kalau misalnya udah nggak sopan sama guru, itu kan udah beda cerita. Nanti organisasi kita ini mau dibawa kemana, kan pasti diomongin sama guru-guru. Kok ini kamu ini sebagai MPK ini kok nggak punya sifat yang baik, kan seharusnya kamu ini menjadi contoh bagi teman-teman kamu, seperti itu. Contohnya baik kayak Prabu. Ya. Kayak Anggi juga baik nih. Ya aku orangnya baik banget loh guys. Ya lanjut ya. Ya. Apa nih rencana jangka panjang kamu buat mengembangkan organisasi ini? Oke, rencana jangka panjang saya itu rencana jangka panjang saya pastinya terus berkoordinasi antara BPH MPK dan BPH OSIS. Dari yang telah saya bilang tadi, bahwa komunikasi adalah kunci utama untuk menjalankan sebuah kewajiban kita. Kalau misalnya komunikasi kita aja susah, jarang berkomunikasi, nanti gimana penjalanan sebuah program kerjanya, seperti itu. Oke, lanjut. Apa langkah-langkah spesifik yang akan kamu ambil untuk meningkatkan hubungan organisasi dengan komunitas? Komunitas apa ini dalam artiannya? Ya, mungkin bisa diperjelas Iya. pertanyaannya. Lanjut aja yang Ya, kayaknya pertanyaannya. Lanjut aja. Apa harapan kamu setelah masa depan MPK, setelah kemudian kamu berakhir? Oke, yang saya harapkan untuk kedepannya, semoga dengan kepemimpinan yang baru, MPK Majelis Permusyawaratan Kelas dapat lebih baik dari kepemimpinan saya. Karena apa? Karena pasti di setiap kepemimpinan memiliki terobosan baru dalam organisasi atau siapa yang akan dia pimpin, seperti itu. Oke. Apa pesan kamu buat siswa yang mau gabung OSIS MPK di masa depan? Oke, pesan saya yaitu, ayo cobalah bergabung dengan organisasi. Percayalah, di samping capeknya kamu kerja di organisasi, itu ada manfaat yang dapat kamu petik ke depannya. Seperti saya ini, pada saat kelas 7 saya itu ingin daftar organisasi. Saya daftar organisasi OSIS, waktu itu saya daftarnya, tapi tidak lolos. Entah mengapa, mungkin itu memang takdir Tuhan ya, saya tidak diloloskan. Lalu setelah saya melihat teman-teman saya yang bekerja OSIS, katanya capek, lelah, ya. Saya pada saat saya kelas 8 baru awal-awal masuk, semangat saya untuk bergabung dengan organisasi itu sudah hilang, hampir hilang. Tapi orang tua saya mensupport kembali agar saya belajar berorganisasi, dan akhirnya saya mengikuti saran dari orang tua saya, dan yang mana alhamdulillah sekarang saya menjadi ketua MPK, yang padahal saya itu tidak terbayangkan seperti itu. Dan memang jalan Tuhan memang berbeda-beda, tapi percayalah itu yang terbaik bagi kita semua. Kenapa awalnya nggak mau ikut MPK? Karena memang kata orang tua saya berpesan, OSIS itu dulu hebat. Kalau zaman dulu ya, tempo dulu itu, karena zaman dulu itu belum ada MPK, jadi semua itu yang ada yang ngurus tuh OSIS. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu yang bergengsi OSIS lah, tapi kan kalau sekarang sudah ada MPK. Iya, dulu aku juga ini nih, mama sama papa aku tuh selalu cerita gitu, kayak hebatnya OSIS tuh kayak gimana. Ya pasti Terus, sangat membanggakan iya, OSIS banget kan? Disuruh-suruh dulu ya jadi OSIS. Ditekan gitu buat jadi OSIS. Tapi
ternyata emang MPK ya jalan terbaik. Iya, buat- memang jalan dari Tuhan ya saya harus MPK. Oke. Iya. Tapi ya saya bersyukur lah dengan saya menjadi MPK. Tes waktu itu yang pertama itu kan tes Google Form ya, habis itu tes secara tertulis, lalu tes LDKS, lalu yang terakhir tuh tes wawancara. Dari hasil tes LDKS itu saya tidak pernah yang namanya terbayangkan. Saya selalu terbayangkan itu di rumah, wah nanti kalau misalnya jadi ketua OSIS gimana ya. Tapi ya sudah, memang memang rezekinya MPK ya, jalani saja seperti itu. Nah itu kan tadi dari saya. Kalau misalnya dari kalian berdua ada nggak motivasi kenapa kalian mau join organisasi? Ya kalau aku sih dari orang tua, sama nih dari orang tua, karena papa aku tuh, fun fact, papa aku tuh dulunya ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Iya. Di SMP atau SMA? SMP, kalau SMA-nya wakil ketua OSIS. Ya pastinya ya kan. Kalau boleh tahu tuh di SMP mana? Aku lupa tepatnya di mana, tapi SMP Islam gitu. Tapi lupa sih di mana. Di pokoknya papa aku tuh selalu bilang OSIS, ya kayak tadi Prabu bilang gitu, OSIS tuh keren bla 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 bla. Tapi ternyata setelah aku masuk SMP 227 Jakarta, aku baru tahu ada yang namanya MPK. Jadi sebelum aku masuk Dudut ini, aku nggak tahu ada yang namanya MPK. Oh sama dong, dulu aku juga mikirnya kalau SD itu wah OSIS doang nih organisasinya, join gitu. Jadi pasti kepikiran tuh OSIS keren gitu. Iya. Kalau Anggi? Kalau Anggi gimana? Sama, kalau misalnya dulu aku tuh mikir, ih ternyata OSIS keren banget ya, nanti kalau misalnya udah masuk ke SMP mau jadi OSIS. Terus orang tua aku juga dukung buat jadi OSIS gitu, jadi kayak udahlah jadi OSIS aja. Kalau MPK gak pernah terbayangkan sebenarnya kalau ada organisasi yang namanya MPK gitu. Itu benar banget. Waktu kelas 7 tuh guru-guru kan wali kelas kan nanyain gitu kan, siapa yang mau jadi MPK, siapa yang mau jadi OSIS. Awalnya tuh aku tuh bingung banget, MPK tuh apa sih? Jadi tuh pas ditanya kayak gitu langsung OSIS gitu. Jadi bener-bener maunya tuh OSIS gitu, karena nggak tahu MPK tuh apa. Iya. Aku bingung MPK tuh apa dulu, jadi kayak udahlah masuk OSIS aja gitu. Oh sama, berarti dulu juga aku itu kenapa daftarnya OSIS, karena belum ngerti juga apa itu MPK dan tugas serta fungsinya itu apa. Kan kalau misalnya OSIS itu, kalau dari SD itu aku itu mikir, wah ini kalau misalnya ngadain program ini pasti OSIS, oh acara ini OSIS, ini tuh OSIS gitu. Jadi apa-apa itu OSIS gitu. Jadi aku juga baru tahu ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Oke. Ya sayang banget guys, waktu kita buat ngobrol-ngobrol bareng sih itu udah habis. Ya sayang banget. Ya, Maaf oke. ya Prabu, Ya, makasih. Bapak. Makasih banyak banget buat hari ini karena udah datang ke podcast kita, Ya. Behind the Trophy. Ya. Ya makasih ya Prabu. Semoga podcast ini juga dapat berjalan dengan baik ya untuk kedepannya. Amin. Makasih Prabu. Ya. Makasih banyak Prabu. Ya. Dadah. Gimana nih episode tadi? Seru gak? Ih seru banget, aku nggak nyangka loh ternyata Prabu bisa ceritain tentang dia jadi ketua MPK, saudara dia yang inspirasiin dia buat jadi ketua MPK. Dan yang paling aku kaget banget, ternyata dia main ML guys. Aku juga gak nyangka banget, karena Prabu ini kan ketua MPK, pastinya sibuk banget gitu loh. Aku gak nyangka banget dia bisa main ML. Iya, padahal aku kira Prabu tuh tiap hari cuma belajar dan nggak pernah main game gitu. Penasaran gak buat cerita-cerita yang unik lainnya dari narasumber yang berbeda? Jadi jangan lupa nantikan episode terbaru dari Behind the Trophy. Di setiap bulannya buat nemari hari-hari kalian. Bye. Bye.